Jemaat dikasih Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi, mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Kami memuji, kami menyembah ya Tuhan, Engkau Allah yang maha besar dan maha kuasa. Engkau yang memberikan anugerah-Mu yang berlimpah bagi kami, sehingga pagi ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan untuk menyembah Engkau dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam ruangan ini, bekerja di dalam setiap isi hati kami. Layakkan, kuduskan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan kelemahan, boleh menjadi berkat di antara semua jemaat-Mu. Tuhan, kiranya nama-Mu dimuliakan di tengah-tengah kami, dan hidup kami juga boleh terus diubahkan, disempurnakan serupa dengan Engkau. Dengarlah doa permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, bersyukur untuk anugerah Tuhan, diberikan kesempatan kita bersama-sama boleh melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk Pak Erwin, ya Erwin Mukse, memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani bersama dengan seluruh majelis gereja, memberikan kesempatan ini kepada saya. Saudara sekalian, tema kita pada hari ini berbicara tentang transformasi daripada satu kehidupan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Mari kita membaca dari surat Efesus pasal yang keempat. Saudara sekalian, saya akan membacakan untuk kita sekalian dari surat Efesus pasal yang keempat. Kita akan membaca dari ayat yang ke-17 sampai ayat ke-24. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajarannya di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Ayat ke-22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sampai di sana kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian, terlebih dahulu saya ingin mengajak saudara sekalian mengenal satu istilah dalam bahasa Latin, yaitu imago Dei. Saudara sekalian, istilah ini artinya image of God, atau gambar Allah di dalam diri kita, atau manusia sesungguhnya diciptakan di dalam gambar Allah sendiri. Saudara sekalian, kata gambar Allah atau imago Dei ini saudara sekalian punya pengertian bahwa kita manusia diciptakan Tuhan mempunyai sifat-sifat atau karakter ilahi seperti Tuhan adalah Allah yang hidup. Saudara sekalian, kita diciptakan di dalam kekekalan, kekudusan, dan kita diciptakan di dalam kebenaran, sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Saudara sekalian, kata ini juga mempunyai pengertian bahwa sesungguhnya kita mempunyai satu relasi ilahi dengan Tuhan. Saudara sekalian, Alkitab dengan begitu jelas dan tegas mengatakan bahwa relasi kita dengan Tuhan itu adalah satu relasi yang begitu khusus. Ya, digambarkan seperti seorang anak dengan bapa, bahkan digambarkan sebagai suami dan istri. Saudara sekalian, hubungan ini tidak dimiliki oleh ciptaan apapun dari Tuhan kecuali manusia di dalam
relasi dengan Tuhan ini satu relasi yang sangat istimewa. Sekalian, selain ada satu relasi yang sangat khusus sekalian, juga ada satu mandat ilahi. Artinya kita diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Kita juga diberikan mandat, kita diberikan wewenang, kita diberikan kuasa, dan kita juga diberikan daya cipta untuk mengelola segala yang diciptakan oleh Tuhan. Sehingga waktu kita membaca Kejadian pasal pertama, Tuhan mengatakan diciptakan serupa dengan gambarnya supaya menguasai dan mengusahakan seluruh ciptaan daripada Tuhan. Sekalian, itu adalah mandat kuasa yang Tuhan berikan kepada setiap manusia untuk mengelola alam supaya maksimal dipakai dengan sebaik-baiknya. Kita juga diberikan daya cipta untuk mengembangkan semua yang ada, yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Termasuk sekarang ini sekalian, manusia mempunyai kemampuan teknologi IT yang luar biasa. Ini termasuk salah satu adalah kemampuan daya kreasi. Kita diciptakan Tuhan di dalam gambar sifat Allah yang mempunyai daya cipta, kemampuan kekuatan cipta yang luar biasa, dan Tuhan mengutus kita untuk mengembangkan dunia ini. Sekalian, Imago Dei ini adalah merupakan identitas setiap manusia dan juga merupakan status yang begitu mulia yang Tuhan berikan di dalam diri saudara dan di dalam diri saya. Tetapi sekalian, sangat sayang sekali karena kejatuhan di dalam dosa. Sekalian, gambar ini menjadi rusak, bahkan dikatakan rusak secara total. Tidak hilang, tidak lenyap, tetapi menjadi kabur, menjadi rusak, sehingga sulit sekali kadang-kadang orang melihat adanya gambar Tuhan di dalam manusia yang diliputi, yang diselimuti oleh segala macam dosa. Sekalian, kekudusan Tuhan, kebenaran Tuhan tidak nampak di dalam kehidupan ciptaan ini karena sudah tercemar dan terselubung oleh dosa. Seringkali manusia tidak bisa mengembangkan diri di dalam kehendaknya Tuhan karena dipengaruhi dan dikendalikan oleh dosa, dan relasi menjadi mandek, relasi menjadi terputus karena kejatuhan dihambat oleh dosa. Sehingga dikatakan sekalian, gambar ini menjadi kabur, gambar ini menjadi kacau, rusak karena terbentur oleh masalah dosa ini. Di dalam ketidakberdayaan, di dalam kepapahan, di dalam kesesatan, di dalam kegelapan hidup manusia, sekalian, di situ kita menemukan satu kata yang luar biasa daripada Alkitab, yaitu anugerah atau kasih daripada Tuhan. Sekalian, Tuhan tidak ingin kita sesat di dalam kegelapan yang berujung kepada kebinasaan. Maka dia membuat satu rancangan keselamatan. Dia memberikan satu anugerah yang terindah di dalam Yesus Kristus. Maka sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberikan janji akan datang keturunan yang akan mematahkan kuasa daripada dosa ini, dan terus dinubuatkan sampai kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Sekalian, kelahiran Yesus yang merupakan anugerah Tuhan yang paling besar, rela mati di kayu salib demi satu tujuan, sekalian, mengembalikan kita kepada Tuhan, memulihkan gambar yang rusak ini, supaya melalui kehidupan kita setiap hari, sekalian, gambar wujud kemuliaan Tuhan itu bisa dihidupkan, dinyatakan lagi melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Dia mati di kayu salib, menguduskan, menyucikan kita, mematahkan kuasa dosa, sehingga orang yang ada di dalam Kristus, Alkitab mengatakan, dibebaskan dari kuasa dan hukuman dosa. Setiap orang yang ada di dalam Kristus
terus diperbaharui, ditransformasi. Hidup kita terus diubahkan menjadi semakin baik, semakin serupa dengan Tuhan. Saudara sekalian, ini adalah inti topik yang akan kita bicarakan di dalam Tuhan. Saudara dan saya di dalam Kristus sekalian, ini adalah suatu proses kehidupan ke depan di mana kita bukan saja dilepaskan dari cengkraman dan kuasa dosa, tetapi juga kita terus diubahkan, ditransformasi hidup kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan, menghidupkan mandat yang Tuhan berikan, menghidupkan kekudusan, kemuliaan Tuhan, sifat Tuhan melalui setiap aspek-aspek kehidupan kita. Sekalian, melalui surat Efesus ini kita ingin merenungkan tema ini tentang transformasi. Sekalian, kata transformasi terdiri dari dua kata utama. Yang pertama itu adalah trans, yang berarti pindah dari satu sisi ke sisi yang lain. Itu adanya trans sekalian, seperti Transjakarta yang memindahkan masyarakat dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Form ini sekalian itu adalah bentuk. Jadi transformasi itu adalah satu perubahan bentuk, ya, baik di dalam satu keadaan yang sangat radikal. Sekalian, ada orang tertentu mengalami perubahan yang sangat radikal dari dulu yang melawan Tuhan, yang menantang Tuhan, menjadi seorang yang takluk kepada Tuhan dan giat melayani Tuhan. Ini sangat radikal sekalian. Tetapi juga ada yang bersifat bertahap, selangkah demi selangkah. Nah, seperti ada satu lagu mengatakan, ya, lambat laun tetapi pasti sekalian ada perubahan menjadi semakin sempurna, menjadi semakin indah, menjadi semakin baik di dalam Tuhan. Ini adalah transformasi hidup progresif dari satu hari ke hari yang berikutnya, dari satu tahun ke tahun berikutnya menjadi lebih sempurna. Ini yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalian, ada 3 tahapan yang akan kita lihat dari Efesus pasal yang keempat tentang transformasi atau perubahan kehidupan ini. Sekalian, yang pertama yang disebut dengan transformasi status. Artinya secara status kita di hadapan Tuhan, di hadapan sesama manusia sudah diubahkan karena kita ada di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke 22 sampai ke 24. Di sana dikatakan, dahulu kamu adalah ciptaan yang lama. Kamu hidup jauh daripada Tuhan, di dalam kegelapan, di dalam dosa. Tetapi sekarang di dalam Kristus kita sudah mengenal Kristus. Dikatakan kita menjadi ciptaan yang baru. Bahkan di dalam 2 Korintus 5:17 Rasul Paulus mengatakan, barang siapa ada di dalam Kristus, ya, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita meninggalkan semua kebiasaan yang lama, meninggalkan pola pikir, cara hidup, emosi, dan segala ketamakan diri yang lama kita tinggalkan, menjadi baru di dalam Tuhan, di dalam kasih, di dalam ketaatan, di dalam kebenaran Tuhan. Itu namanya manusia baru diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita menjadi status berbeda dengan sebelumnya. Sekalian, dulu kita disebut orang yang berdosa. Artinya dibelenggu dosa, dikuasai oleh dosa, hidup di dalam dosa, mati di dalam dosa. Ini adalah status lama sebelum kita di dalam Tuhan. Tetapi waktu kita di dalam Kristus, kita menjadi orang benar, disucikan oleh Tuhan, dilepaskan dari belenggu hukuman dosa. Kita disebut orang benar, bukan karena kita tidak melakukan kesalahan, tetapi kita dibenarkan di dalam darah Kristus, dibenarkan di dalam kebenaran Tuhan, sehingga kita menjadi miliknya Tuhan seperti Kristus. Karena hidup kita sudah ditebus, harganya sudah dilunas bayar,
dan segala ancaman dosa itu sudah dimatikan oleh Tuhan. Sehingga dikatakan kita mempunyai status hidup yang baru, yaitu menjadi manusia benar di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Saudara, kita dulu adalah musuh Tuhan. Kita menantang Tuhan, melawan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Ini adalah cara hidup orang yang ada di dalam atau di luar Kristus, yang masih merupakan manusia lama. Kita mengajak dia berdoa, dia melawan, dia mengajak ke gereja sekalian, dia pun tidak ingin. Tetapi setelah di dalam Kristus kita menjadi anak Allah, menjadi anak terang di dalam Tuhan sekalian. Ini berbeda status kita, karena kita dilahir kembalikan. Oleh karena itu sekalian, setiap orang Kristen sejati haruslah mempunyai satu proses pengalaman dilahir kembalikan di dalam Tuhan. Ini adalah dasar yang paling penting. Ini adalah fondasi utama setiap orang Kristen, termasuk saudara dan saya. Kita berlomba di dalam perlombaan iman. Kita berjuang di dalam satu pekerjaan kerajaan Tuhan yang mulia. Itu dimulai dari dasar yang paling penting, yaitu dilahirkan kembali, punya status baru di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Sekalian, di GKI juga akan diadakan kelas katekisasi, dan nanti akan dibaptis juga mereka yang mengikuti katekisasi. Sebelumnya ada satu interview sekalian yang saya selalu tegaskan kepada mereka, adakah engkau mempunyai satu kejelasan tentang keselamatan? Adakah engkau mengalami Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu? Adakah engkau pernah berlutut mengaku dosa di hadapan Tuhan? Adakah engkau benar-benar percaya Kristus yang mati di kayu salib, darahnya berkuasa mengampuni, menebus, dan menyucikan seluruh hidup kamu? Saya bilang, kalau engkau tidak benar-benar yakin, tidak pernah benar mengalami akan besarnya kuasa penebusan Tuhan, ya, jangan dulu dibaptis, jangan dulu disidi. Karena sidi baptis itu adalah meneguhkan bahwa engkau benar-benar sudah di dalam Kristus, mengalami keselamatan hidup baru. Ini yang menjadi fondasi yang paling penting, dan kita sebut sebagai transformasi status. Yang kedua, saudara sekalian, disebut dengan transformasi tingkah laku. Saudara sekalian, bukan saja status kita diubahkan Tuhan, tetapi bukti hidup kita, tingkah laku kita setiap hari juga harus mengalami satu bentuk perubahan yang disebut dengan perubahan kelakuan hidup, tingkah laku hidup, segala tutur kata dan perbuatan daripada kita. Saudara sekalian, transformasi tingkah laku ini selalu dimulai dengan transformasi di dalam pikiran dan akal budi, seperti Roma 12 ayat yang kedua mengatakan, hendaklah engkau diubahkan di dalam akal budimu, sehingga engkau bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak, dan bisa melakukan kehendak Tuhan. Hati kita, akal pikiran kita terlebih dahulu diubahkan di dalam darah kuasa Tuhan, di dalam terang kebenaran Tuhan, di dalam bimbingan tuntunan Allah Roh Kudus. Kita punya kesadaran mengubah cara pikir, mengubah filosofi hidup yang menuju kepada kegelapan, kepada terang, untuk diubahkan Tuhan. Dan saudara sekalian, perubahan pikiran ini, akal budi, mendasari satu perubahan karakter, perubahan sikap hidup, perbuatan yang bisa dilihat oleh orang. Saudara sekalian, kalau hari ini engkau mengatakan engkau adalah seorang Kristen, tetapi pikiranmu tidak mewujudkan kebenaran Tuhan, tingkah lakumu, perbuatanmu tidak bisa dilihat oleh sesama tentang satu kehidupan serupa dengan Tuhan, itu mungkin sangat diragukan sekalian. Bisa dilihat, bisa diobservasi, dan bisa diukur apakah benar ini orang sungguh sudah di dalam Tuhan atau belum. Saudara sekalian, ini namanya transformasi dalam bentuk tingkah laku, kehidupan, tutur kata setiap hari, setiap hari. Saudara sekalian, waktu kita baca Efesus pasal keempat, dari ayat 17 sampai
32 saudara sekalian, itu menggambarkan pola hidup manusia lama dibedakan dengan pola hidup manusia yang baru. Saudara pulang boleh membaca berulang-ulang bagian Alkitab ini untuk mengintrospeksi diri, melihat ke dalam, menerangi hati pikiran kita, apakah masih di dalam bentuk manusia lama atau sudah di dalam bentuk manusia baru. Sekalian, orang Kristen mengalami transformasi tingkah laku, behavior. Sekalian, itu diubahkan menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Di dalam Efesus tadi mengatakan manusia lama itu sekalian dengan pikirannya yang sia-sia. Dan dikatakan pengertiannya gelap. Jauh dia daripada Tuhan, jauh dia dari persekutuan. Seperti kita di dalam ibadah ini, di dalam kelompok kecil, di dalam Kristal merupakan tempat di mana kita bersekutu sekalian. Nah, orang-orang yang di luar daripada Tuhan, jauh daripada itu, hatinya degil, pikirannya tumpul, tidak bisa mengerti kebenaran Tuhan, menyerahkan diri kepada segala jenis hawa nafsu dan melakukan segala macam kecemaran hidup. Itu dicatat di dalam Efesus tadi. Tetapi kamu, Alkitab mengatakan, sudah berubah menjadi manusia baru yang berkata benar satu dengan yang lain, yang marah tetapi tidak melakukan dosa, tidak mencuri lagi tetapi rajin bekerja, membantu mereka yang lemah, membantu mereka yang membutuhkan. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu membangun, bukan kata-kata kotor, jahat, merusak, tetapi kata-kata yang bisa memberikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera bagi sesama. Dan sekalian, tidak mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kita tidak melakukan penentangan, perlawanan terhadap Roh Kudus, tidak mendendam lagi, tetapi rela mengampuni seperti Kristus mengampuni kita. Tidak suka bertikai, fitnah, menjelekkan satu dengan yang lain. Semua itu sudah dibuang, karena itu manusia lama, dan ditransformasi menjadi baru, hidup baru di dalam Kristus. Sekalian, ini adalah merupakan satu wujud kehidupan baru, perubahan tingkah laku yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Sekalian, ini ada satu bukti nyata bahwa kita ini ada di dalam Kristus, dan perubahan tingkah laku ini merupakan satu faktor yang sangat menentukan pertumbuhan iman, kerohanian, dan kedewasaan diri kita. Selama saudara masih dibelenggu oleh segala kebiasaan tidak baik sekalian, tidak pernah mengalami satu namanya pertumbuhan kedewasaan yang sesungguhnya, dan semua itu harus diubahkan di dalam Tuhan. Sekalian, yang ketiga yang kita sebut dengan transformasi komunitas. Artinya seseorang kalau sudah diubahkan Tuhan, bukan saja dirinya, tingkah laku, pola pikirnya yang diubahkan, tetapi juga membawa dampak bagi sesama, kehidupan sesama manusia. Sekali dalam ayat yang ke-32 Efesus 1:4 dikatakan, karena itu kita harus saling mengampuni di dalam Tuhan. Artinya setelah kita diubahkan Tuhan, kita membawa dampak kehidupan kita terhadap sesama, mulai dari komunitas, keluarga, gereja, masyarakat, bahkan bagi dunia. Sehingga transformasi kekristenan yang sesungguhnya tidak hanya terjadi pada diri pribadi kita saja, memang ini merupakan fondasi yang paling penting, tetapi juga bisa membawa dampak kepada komunitas yang diubahkan, yang ditransform oleh kuasa dan oleh Allah, oleh kebenaran daripada Tuhan. Sekarang kita dimampukan untuk menghidupkan nilai-nilai Kristen di dalam kehidupan kita. Kebenaran-kebenaran Kristen dihidupkan di dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga itu membawa dampak bagi sesama manusia. Adakah orang berteman dengan saudara sehingga pola pikirnya berubah, hidupnya dituntun di dalam kebenaran Tuhan? Atau dia sekian lama menjadi teman saudara, tetapi tetap sama, bahkan lebih jelek? Sekalian, itu artinya sudah tidak membawa satu pengaruh kuasa transformasi kepada sesama kita,
Transformasi yang sesungguhnya bukan mengubahkan kita saja, juga mengubahkan sesama. Ini boleh disebut satu transformasi sosial yang dimulai dari kita, keluarga kita, yang mulai dari gereja. Gereja harus menjadi tiang penopang dari kebenaran, memancarkan nilai-nilai kebenaran Kristen yang berdampak mempengaruhi sesama dengan sangat luar biasa. Dan ini adalah satu panggilan Tuhan kepada saudara dan saya menjadi garam, menjadi terang dunia. Saudara sekalian, bagaimana caranya hari ini kita boleh mengalami apa yang disebut dengan transformasi kehidupan? Saudara sekalian, ada 2 poin yang saya ingin sampaikan. Pertama, saudara sekalian, kita perlu ada yang disebut dengan keterbukaan diri kita, baik terhadap diri sendiri, di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Saudara sekalian, kita berani mengintrospeksi diri, berani melihat ke dalam diri kita, apakah ada titik-titik lemah, adakah ada sisi-sisi kegelapan yang sebenarnya masih sedang menghambat, membelenggu diri kita, yang perlu kita selesaikan, bereskan di hadapan Tuhan dengan berlutut minta anugerah Tuhan. Saudara sekalian, kita harus berani melihat diri sendiri, harus berani terbuka untuk diri sendiri, juga untuk Tuhan, kepada sesama manusia. Untuk apa? Untuk ditata, diperbaiki, untuk direform kembali menjadi lebih baik, lebih serupa dengan Tuhan. Di dalam dunia lokomotif, terakhir ini saya melihat di dunia lokomotif sekalian, ada satu istilah namanya blind spot. Blind spot itu satu area kita tidak bisa lihat. Saudara kalau bawa mobil sekalian, depan bisa lihat karena kaca jelas, samping masih bisa lihat, tetapi di belakang, di area-area tertentu itu nggak bisa kita lihat. Maka orang pasang beberapa jenis kaca gitu ya, untuk bisa melihat lebih jauh. Tetapi sekalian, bagaimanapun juga ada area di mana kita buta, nggak bisa melihat. Dan menurut analisa sekalian, area blind spot ini itu adalah satu area yang paling sering kali banyak terjadi kecelakaan. Karena kita tidak mengetahui ada apa di situ, kondisi apa di situ, termasuk waktu kita mundur mobil sekalian. Kita nggak tahu di belakang ada apa saja sekalian. Dengan iman saja kita mundur, apalagi mundur dengan cepat. Sekalian, itu ada satu area gelap, sisi gelap bagi kita, tidak bisa melihat, tapi kita berjalan di sana. Sekalian, demikian juga di dalam kehidupan kita ini, adakah ada area yang disebut dengan gelap, sisi gelap, yang sebenarnya kadang-kadang kita tidak tahu, tetapi ada, berbahaya. Itu seringkali menjadi jerat yang menjatuhkan, yang membinasakan kita. Nah, di situ sekalian kita perlu keberanian untuk membuka diri di hadapan Tuhan, di dalam terang firman Tuhan, di depan sesama, untuk membimbing kita meninggalkan apa yang disebut dengan sisi kegelapan ini. Billy Graham pernah menulis satu buku tentang 7 dosa maut. Artinya 7 dosa yang paling sering dilakukan oleh manusia. Dan 7 dosa ini membawa dampak yang sangat besar, berbahaya bagi kehidupan, baik secara pribadi maupun masyarakat, bahkan di dalam gereja. 1, kesombongan. 2, ketamakan. Hati hanya sebesar kepal daripada tangan kita sekalian, tapi ingin memeluk gunung, menelan dunia ini sekalian. Kita tidak pernah merasa puas. Ketamakan, dan ketamakan itu seringkali menjadi akar daripada dosa dan kejahatan sekalian. Nah, itu adalah dosa manusia yang paling umum sekalian. Lalu iri hati sekalian, kita tidak bisa menerima keberadaan, keberhasilan sesama, sehingga menimbulkan iri hati. Sekalian, kemarahan khususnya yang tidak terkontrol, kerakusan sekalian, itu juga menjadi satu dosa yang sangat berbahaya. Dan kemalasan sekalian, itu juga adalah dosa. Dikatakan ini adalah dosa-dosa yang paling banyak membahayakan kehidupan manusia
dan kita harus meneropong diri. Adakah kita ini sekalian ada di dalam dosa yang sedang membelenggu? Kita perlu keterbukaan di hadapan Tuhan untuk mohon Tuhan ampuni, kuduskan kita. Kita baru punya kekuatan untuk melangkah ke depan. Sekalian, ada satu buku yang saya baca tentang bagaimana seorang pemimpin mengatasi sisi-sisi gelapnya, sekalian. Dikatakan setiap pemimpin, termasuk pemimpin Kristen, mereka punya sisi gelap yang seringkali tidak disadari. Satu saat dia bisa meledak dan mengakibatkan masalah besar di dalam kehidupannya, di dalam kepemimpinannya, baik di keluarga, baik di masyarakat, termasuk juga di gereja, sekalian. Kalau ini tidak dikendalikan, diatasi dengan baik, ini seringkali bisa menjadi satu masalah yang sangat serius. Terakhir kita digemparkan oleh satu peristiwa yang dilakukan oleh Christian Rudolf Tobing, sekalian. Dikatakan dia itu adalah pendeta muda, tetapi membunuh seorang gadis dan diletakkan di pinggir tol, sekalian. Kenapa ini bisa terjadi, sekalian? Bisa saja di dalam kehidupannya masih ada sisi gelap yang tidak dibereskan di hadapan Tuhan, yang tidak dia tangisi, yang dia gumulkan untuk dilepaskan, dibebaskan, sekalian. Itu seringkali bisa mengikat kehidupan kita. Sekalian, selain kita melihat, menyelidiki diri bahwa transformasi itu adalah satu karya Roh Kudus di dalam hidup kita, kadang kita menyadari kelemahan kita, tetapi kita masih kurang kekuatan untuk mengubahkannya karena keterbatasan diri, ketidakmampuan diri kita. Sehingga di dalam transformasi hidup yang sesungguhnya itu perlu mengandalkan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Dan transformasi itu sesungguhnya adalah merupakan hasil karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita ini, sehingga ada satu penundukan diri yang sungguh-sungguh di dalam kuasa Roh Kudus. Sekalian, saya percaya Tuhan bisa bekerja di dalam hidup kita, mengubahkan kita melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar. Karena firman itu berkuasa mengubahkan kita. Roh Kudus bisa memakai kuasa doa. Setiap kali saudara berlutut berdoa di hadapan Tuhan, minta anugerah, minta kekuatan Tuhan mengatasi dosa, kesalahan, kegelapan hidup sekalian. Di situ Tuhan bisa bekerja dengan sangat luar biasa. Melalui ibadah yang kita adakan bersama-sama, Tuhan hadir di dalam ibadah kita, mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam kuasa anugerahnya, di dalam kebenarannya. Sehingga ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang mengubahkan. Sebelum kita datang ke ibadah, dengan sesudah kita datang ke ibadah, seharusnya berubah, berbeda, diubahkan Tuhan. Karena di sini ada Tuhan, Roh Kudus dan kuasa firman yang bekerja dengan luar biasa. Dan melalui pergumulan hidup, kesulitan, tantangan hidup, air mata sekalian, Roh Kudus bisa memakai segala sarana itu untuk mengubahkan kita yang sombong, yang keras, menjadi tunduk dan taat di dalam Tuhan dan di hadapan Tuhan. Sekalian, poin yang terakhir, pentingnya transformasi ini sekalian. Penting satu sekalian untuk kebangunan hidup kita secara pribadi. Sudah sekalian, adanya transformasi untuk diri kita itu adalah satu momentum yang membawa kebangunan bagi hidup kita. Tanpa transformasi yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita sulit mengalami apa yang disebut dengan kebangunan iman, kebangunan kasih, kebangunan karakter di dalam diri kita. Perbuatan kita sulit diubahkan, pola pikir kita, kemauan kita. Begitu susah diubahkan tanpa satu kuasa Tuhan, intervensi Tuhan yang mengubahkan kita. Setelah ada transformasi di situ, kita boleh mengalami satu kehidupan yang benar berbeda dengan sebelumnya. Kita bisa berjalan di dalam anugerah kasih kuasa kebenaran Tuhan yang begitu kaya melimpah. Mengapa seringkali orang Kristen merasa hidupnya begitu kering dan tidak berdaya? Karena masih terbelenggu oleh segala kebiasaan tidak baik yang perlu dilepaskan, ditransform, diubahkan, sehingga dia boleh mengalami kekayaan di dalam kasih anugerah kebenaran Tuhan. Dan itu merupakan titik kebangunan rohani, kebangunan hidup, kebangunan sukacita di dalam diri kita secara pribadi. Sekalian,
Transformasi itu penting, akan membawa kebangunan bagi kehidupan rumah tangga. Saudara sekalian, begitu banyak rumah tangga yang berada di dalam permasalahan rumit, saudara sekalian, air mata yang tidak terselesaikan karena tidak mengalami perubahan hidup, mulai dari pribadi, suami, istri, anak-anak. Saudara sekalian, setiap anggota keluarga kalau diubahkan Tuhan di dalam kebenaran kasih Tuhan, keluarga itu berbeda, rumah tangga itu berbeda. Kehangatan menjadi berbeda, ada sukacita, ada keharmonisan di dalam rumah tangga. Akan terjadi kebangunan rohani, kebangunan iman, kebangunan kasih di dalam setiap keluarga. Kalau keluarga itu ditransformasikan, diubahkan Tuhan, mulai daripada setiap kita. Saudara sekalian, bukan saja keluarga, tetapi juga gereja, komunitas. Saudara sekalian, gereja kita akan mengalami satu kebangunan sukacita, kebangunan iman, kasih di dalam pekerjaan Tuhan. Itu dimulai daripada setiap kita. Kita tidak diubahkan, gereja juga sulit diubahkan. Keluarga kita tidak diubahkan, gereja juga susah diubahkan. Mulai dari setiap kita, setiap keluarga, itu membawa dampak yang besar bagi keberadaan gereja, di mana orang bisa melihat Tuhan ada di sini. Kasih kebenaran Tuhan ada di dalam gereja ini. Pekerjaan Tuhan dilakukan dengan iman yang begitu luar biasa. Karena setiap kita pribadi diubah-ubahkan, dibangunkan Tuhan. Dan ini menjadi satu titik awal kekuatan untuk satu kebangunan komunitas, kebangunan gereja. Sekalian, gereja mengalami kebangunan baru membawa dampak bagi masyarakat, karena saudara diutus ke dalam setiap lapangan kehidupan. Ada yang diutus ke Tanah Abang, ada yang diutus ke Mangga 2, ada yang diutus ke Menteng. Sekalian, kita nanti setelah selesai kebaktian diutus ke segala lapisan hidup untuk menghidupkan Kristus, nilai-nilai kebenaran yang membawa kebangunan bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Sekalian, dan transformasi itu terakhir adalah membawa satu kemuliaan bagi Tuhan. Kalau saudara ada melihat orang-orang diubahkan oleh Tuhan, maka di situ akan kelihatan kemuliaan Tuhan. Gereja diubahkan, orang akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam gereja tersebut. Saya mengajak saudara sekalian, kita bersama-sama memperhatikan ayat ini sebagai satu komitmen di hadapan Tuhan. Mazmur pasal 139 ayat kedua, 3 dan 24. Di sini pemazmur mengatakan demikian, Tuhan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenali pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sekalian, ini adalah ketulusan hati daripada pemazmur, keterbukaan hati, doa yang sungguh-sungguh dari pemazmur, merupakan satu komitmen. Dia mau diubahkan, dituntun Tuhan di dalam jalan kebenaran kekekalan. Apakah kita juga berkata, Tuhan, Tuhan, selidikilah, lihatlah ke dalam hatiku, kenalilah aku, ujilah pikiran-pikiranku, apakah sesat, apakah itu kotor, apakah itu membahayakan sesama. Kalau aku sedang berada di jalan yang salah, tuntunlah aku di jalan yang benar. Maka Tuhan akan memimpin setiap langkah hidupmu di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur untuk pagi ini. Kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang kami percaya adalah terang bagi hidup kami, adalah kekuatan yang mengubah-ubahkan, yang mentransformasikan hidup kami serupa dengan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan, menaati kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong setiap kami. Dengarlah doa permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.